Naam, tafadhali. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Naam, tafadhali. Pertanyaan dari Melbourne. Naam. Bila sholat zuhur dan asar yang suaranya kan tidak keluar Ustaz. Tapi setelah bacaan Al-Fatihah itu kan sunnah setelah bacaan berikutnya. Boleh dibaca atau tidak Ustaz? Dan ketika kita kalau sedang sujud terus mau berdoa itu mesti dilafazkan atau dalam hati? Barakallahu fiik. Tunggu, yang pertama tadi sholat zuhur. Zuhur dan asar. Kita kan 4 rakaat. 2 rakaat baca Al-Fatihah sama surat. Pertanyaannya? Pertanyaannya 2 rakaat awal setelah Al-Fatihah kan baca surat. Iya. Dibiasain nggak dibaca atau harus dibaca Ustaz? Artinya dia sholat 4 rakaat cuma sama Al-Fatihah aja gitu. Tanpa surat seperti itu. Nah, iya, barakallahu fiik. Ahibati fillah, kalau bicara sholat zuhur ya, yang 4 rakaat, sebenarnya sholat yang lainnya juga sama. Dimana yang menjadi rukun itu adalah baca Al-Fatihah. Kalau orang itu membaca Al-Fatihah, kemudian sujud, kemudian ruku, sholatnya sah. Tapi sunnahnya, artinya kita kalau ingin dapat pahala, mengikuti Nabi SAW, dapat pahala membaca, maka kita baca. Namun kadangkala ada kondisi kita mau cepat-cepat gitu. Ada satu hal yang menyebabkan kita harus, mungkin seorang ibu yang sholat, anaknya menangis atau gimana, sehingga dia membaca Al-Fatihah saja, sah sholat. Tapi kalau sunnahnya tetap membaca surat setelah membaca Al-Fatihah. Walaupun di yang rakaat ketiga keempat pun kadangkala mau baca surat nggak apa-apa. Tapi sunnahnya tidak membaca surat. Umumnya itu tidak membaca surat. Adapun pertanyaan kedua berkaitan doa ketika sujud. Apakah dilafalkan atau di dalam hati? Allah Azza wa Jalla mengatakan, Ud'u rabbakum tadarru'an wa khufiyah. Berdoalah kepada Allah dalam kondisi kalian merendahkan diri dan sembunyi-sembunyi. Sembunyi-sembunyi ini bukan berarti dalam hati. Enggak. Keluar. Namanya meminta itu, minta sama Allah. Katakan. Jadi kalau di dalam hati itu belum doa. Tapi masih keinginan. Tapi kalau sudah terlontar orang itu meminta, baru itu permohonan buat dia. Sehingga kita memohon kepada Allah Azza wa Jalla. Ketika sholat. Memang ada khilaf di antara para ulama tentang masalah apakah kalau masalah melafalkan doanya, semuanya insya Allah membolehkan hal itu ketika itu berbahasa Arab dan dari doa-doa yang ma'thur dari Nabi SAW. Mereka baca gitu. Memang kita Rabbi zidni ilman. Kita minta sama Allah ilmu. Atau kita meminta ketika sujud mengatakan Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Itu dilafalkan. Kalau dipakai bahasa Indonesia, ini maksudnya dilafalkan juga. Ini yang terjadi khilaf boleh atau tidak. Tapi yang rajih, buat orang yang tidak mampu berbahasa Arab dan tidak bisa bahasa Arab, diperbolehkan bagi dia untuk meminta dengan bahasa dia ketika sholat. Dengan dilafalkan, iya. Namanya permintaan ya dia panjatkan gitu. Dia ucapkan. Hadza wallahu a'lam bissawab.